Jika kamu lempar yang mengenai adalah bagian sampingnya, fa innaha huwa waqidhun, sesungguhnya buruan itu mati karena terpukul, fala takulhu, jangan kamu makan. Jadi maksud Nabi apa? Ada orang lempar lembing, lemparannya jitu dan akurat, tertancap di lehernya nih, cerap, ya kan? Darahnya muncrat, mati dia, boleh dimakan. Tapi ternyata dia lempar lembing, lembingnya belok gini. Jadi bukan nancap di ujung pangkal tajamnya, tapi dia terantuk dengan lembing, terpukul, kepalanya bocor, akhirnya mati. Itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan kajian ini dengan nikmat dan karunia kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita membahas ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Dan kita baru sebagian saja membahas ayat ini ya. Kita masih di sini kan. Jadi kita tidak akan beranjak sebelum tuntas tentang apa saja poin-poin atau item-item yang diharamkan dalam syariat Islam berdasarkan Al-Maidah ayat 3 ini. Kita baca lagi atau langsung? Dibaca dulu ayatnya atau langsung aja? Langsung aja, oke ya. Udah dibaca kemarin kan? Jadi kita ulang terjemahnya. Hurrimat alaikum, ya, diharamkan atas kalian al-maitatu. Apa itu? Maitah, bangkai, waddamu, dan darah, walahmu, dan daging, al-khinziri, babi, daging babi, wama, dan apa-apa yang uhilla, disembelih, li ghairillahi bihi, atas nama selain Allah. Ya, ini yang diharamkan. Masih lanjut, wal munkhaniqatu, ya, yang munkhaniqah artinya tercekik, wal mauquzatu, yang dipukul, wal mutaraddiyatu, yang jatuh, wan natihatu, yang ditanduk, wama, dan apa-apa yang akala, dimakan, as-sab'u, binatang buas, illa, kecuali, ma dzakaitum, yang sempat kalian menyembelihnya, ya, wama, dan apa-apa yang dzubiha, disembelih, ala nusubi, ya, atas berhala, ya, sembelihan itu untuk berhala. Wa antas taqsimu, ya, dan diharamkan juga tastaksimu, meminta bagian, undian, bil azlam, dengan anak panah. Nanti saya jelaskan itu azlam itu apa bentuknya ya, di tafsir. Ini kita terjemah.
Zalikum, yang demikian itu fiskun, kefasikan, ya. Al yauma, pada hari ini, ya Isa, putus asa alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, min dinikum, dari agama kalian. Maksudnya orang kafir itu putus asa untuk mengalahkan agama kita. Fala takhshawhum, dan janganlah kamu takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah kepadaku, kata Allah. Al yauma, pada hari ini, al akmaltu lakum, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, wa atmamtu, telah aku cukupkan, alaikum, atas kalian, ni'mati, nikmat dariku. Wa raditu, dan aku telah ridha, lakum, bagi kalian, al-islama, Islam, dinan, sebagai agama, ya. Faman, maka barang siapa, ya, uturra, ya, dia terpaksa, ya, faman iturra fi makhmasatin, maka barang siapa, ya, dia terpaksa memakan, nah, yang haram-haram tadi itu, ya, ghaira mutajanifin, ghaira, tanpa, mutajanifin, bersengaja, li ithmin, dalam berbuat dosa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Oke. Kita kemarin sudah bahas item di beberapa awal. Hurrimat alaikum al-maitah. Bangka itu sudah kita bahas, ya. Saya lewat. Waddam, dam itu apa? Darah. Darah itu haram dimakan, kecuali darah yang terikut di urat-urat, ya, yang berada dalam binatang yang sudah disembelih secara syar'i. Misalnya di pangkal-pangkal urat daging ayam, ya, ada sedikit mungkin darah-darah yang ada di urat agak merah-merah itu, maka perkara itu diperbolehkan. Yang tidak bolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah darah apa? Daman masfuhan, darah yang mengalir. Apa contohnya yang diharamkan darah mengalir? Darah sembelihan sapi, habis disembelih muncrat, muncratan darahnya ditampung di baskom, dibekukan, kemudian dimasak dengan minyak, dengan bawang. Nah itu, ya, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah mungkin kita sebagai orang Islam, kok ada sih orang yang mau makan darah, ya, bahkan di Facebook tuh ada yang komen, saya jadi geli membayangkannya. Kita orang Islam memang tidak terbiasa, tapi ternyata saudara-saudari kita di luar agama Islam itu biasa banget makan darah, ya. Kalau nggak percaya, buka aja langsung YouTube, ya, langsung makan, ya, darah segar Korea. Nggak ada. Orang-orang Korea, orang Jepang, darah tuh ditampung, dibekukan, diolah, dimasak, katanya sedap. Ada yang pernah coba? Nggak usah coba-coba, ya. Dalam Islam tidak diperbolehkan. Tapi ada istisna, ada darah yang terkecuali boleh. Apa kemarin? Ingat nggak? Apa? Yang pertama al-kabid, hati, ya. Yang kedua wat-tuhal, tuhal itu limpa, ya. Nah ini termasuk kategori jeroan-jeroan yang halal dimakan, ya. Kan banyak kita yang suka jeroan-jeroan itu, hati, empela, jantung, limpa, ya. Nah hal itu diperjelas oleh Nabi,
ya ada di dalam hadis Ibnu Umar. Ya, ketika Nabi menjelaskan dua bangkai yang halal dan dua unsur darah yang halal. Bangkai yang pertama, ya, kata Nabi, falhut, hut itu as-samak, ikan. Dan apa? Wal jarad, dan belalang dan teman-temannya, itu bangkai yang halal. Jadi kalau jumpa ikan berenang tapi nggak berenang, dia ngapung mati, mau dimakan, goreng boleh, ya, tidak perlu dicari tahu apakah dia disembelih atau tidak. Nah itu dia. Sekarang kita lanjut, apalagi walahmul khinzir, dan daging babi itu tidak diperbolehkan. Nah kemarin kita sampai sini nih, banyak orang ya yang menginterpretasikan di dalam ayat itu kan yang hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, lahmul khinzir, dagingnya, ya. Maka yang haram tuh lahmun fakot bilahmihi, hanya di dagingnya, lemaknya tidak, kikilnya tidak, kulitnya yang keriak-keriuk peletak-peletok itu katanya tidak. Ini sebagian orang-orang yang coba mengakali syariat karena hawa nafsu. Gara-gara dia lihat mukbang orang Thailand, lihat mukbang orang Jepang, lihat mukbang orang Korea, kok kulitnya babi kayak kerupuk, retak, kertuk, sedap, ngiler dia. Kan yang diharamkan lahmul khinzir, dagingnya, kulit kan bukan termasuk daging, boleh lah tuh. Dan ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya. Beliau mengatakan, ya, bahwa al-lahmun, apa yang dimaksud dengan lahmul khinzir, daging babi yang haram, beliau mengatakan, ya, kullu anha'il minal khinzir, setiap bagian pokoknya dari B2 tak boleh dimakan. Jadi apa-apanya nggak boleh, mau lemaknya kah, mau kulitnya kah, ya. Nah, perkara ini tidak diperbolehkan. Jelas? Selanjutnya, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, ini item berikutnya. Wa ma, dan apa-apa, uhilla, yang disembeli, li ghairillahi bihi, ya. Ghair itu artinya tidak selain. Jadi selain, ya, yang disebutkan selain nama Allah. Nah sekarang saya tanya, apa hewan yang disembah, yang dipotong selain nama Allah? Kapan? Ada nggak hewan yang disembelih selain nama Allah? Contohnya di mana, coba contoh? Itu yang buat berhala. Yang berhala itemnya nanti di bawah, wa ma dzubiha ala nusubi. Nah itu dia. Ini supaya tahu. Nah pokoknya, nah, apa-apa yang disembelih disebut selain nama Allah adalah yang tidak diucapkan nama Allah, bismillah, Allahu Akbar, dalam penyembelihannya. Apa contoh hewannya? Banyak. Hewan impor dari luar, daging wagyu, rib eye, sirloin, tenderloin, yang bacernya, bacer tahu bacernya, penjegalnya tidak ikut standar kehalalan, ya, lembaga halal negara itu, maka seluruh produk dagingnya tidak boleh kita makan, ya. Wah ini lagi pergi kemana,
jalan-jalan ke London, terus makanlah di steakhouse, ya, di steakhouse nomor 1. Ternyata bacernya, dagingnya tidak disembelih sesuai standar Islam. Berarti kan nggak disebut bismillah tuh ketika nyembelih, ya kan? Tapi kan ustadz itu tidak dipersembahkan untuk berhala. Betul, saya setuju. Tapi dia tidak dibacakan nama Allah saat disembelih. Kita makan di steakhouse itu, pertanyaan saya, dagingnya halal atau tidak? Hah? Haram. Makanya hati-hati. Ya. Di Batam gak usah jauh-jauh, ya. Gak usah jauh-jauh, di Batam saja ada beberapa steakhouse yang pernah saya diajak teman makan. Itu saya tanya dulu, mohon maaf, ini dagingnya dari mana? Oh kita pak, ada yang US Prime, ada yang Australian Wagyu. Oke, cuma dagingnya halal tidak? Oh kami hanya mengambil dari RPH yang memiliki sertifikat bacernya halal. Bahkan sekarang di Jepang banyak, ya, para peternak wagyu itu menyediakan sembelihnya memang orang Islam, 1 orang di setiap rumah pemotongan hewan. Tapi kan nggak semua kita meneliti tentang ini kan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, kalau makan yang bersistem daging jangan sembarang makan, kecuali kita bisa memastikan bahwa daging yang disajikan disembelih menyebut nama Allah, ya. Nah sekarang bagaimana kalau daging impor tapi kita tidak tahu, atau kita tahu dengan jelas itu tidak disebut bismillah, dari negara yang RPH-nya tidak ada certified kehalalannya, maka itu daging nggak bisa ibu makan, nggak bisa bapak makan, tidak standar syariat kita. Bisa dipahami? Oke? Termasuk ayam Singapura, itu kan banyak tuh ya, ayam Singapura, ini tempat-tempat jual ayam besar. Tolong diperhatikan, kalau memang kita bekerja sama dengan supplier hewan, baik unggas maupun ternak. Unggas itu kan ayam, burung, bebek ya, maupun ternak, pastikanlah disembelih oleh penyembelih yang certified, ya, tersertifikasi kehalalannya, atau minimal disebut nama Allah saat penyembelihan. Jika tidak, lebih baik bikin telur dadar aja daripada 40 hari doa nggak diterima, ya. Ini buat para pengusaha yang ngambil ayam dari supplier, ngambil daging dari supplier, tolong perhatikan halal tidak disembelihnya, bismillah tidak, ya. Kalau tidak disembelih dengan uhilla li ghairillah, maka hurrimat alaikum, tanpa disebut nama Allah, yang nyembelih bukan orang muslim, tidak sebut bismillah, tidak boleh kita makan karena hurrimat, diharamkan atas kita, ya. Ibu-ibu nih misalnya yang jualan, yang catering, ditawarin, saya supplier ayam, saya kasih murah, tapi jelas tidak halalnya, dipotongnya, disembelihnya. Oh iya, ini yang nyembelih nih karyawan saya, dia baca bismillah, orang muslim, maka boleh diambil. Tapi kalau dia tidak meyakinkan, nggak tahu dari mana ayamnya, nggak tahu siapa yang menyembelih, tapi harga kami kompetitif, murah nih, buat untung bapak ibu yang mau jualan lagi, jangan nanti bapak ibu menjadi supplier daging haram yang dikonsumsi orang Islam, berdosa yang jualan, yang usaha, yang catering, ketika dia tidak memastikan daging itu disembelih dengan menyebut nama Allah, ya. Ini harus diperhatikan nih. Kadang-kadang saya ngomong begini, dibilang susah sama orang. Ada kawan ngajak ngopi, makan daging, makan nasi ayam, tapi bukan orang muslim yang jual, jangan makan, saya nggak akan makan, ya. Nah itu yang disebut
wa ma uhilla li ghairillahi bih, apa-apa yang disembeli tanpa menyebut nama Allah di dalamnya. Itu contoh kedua apa? Nah, ini terjadi di zaman jahiliyah. Ternyata ada hewan ternak yang dijadikan lomba, namanya mu'akirah bil a'rab, ya, lomba sayembara orang Arab. Jadi orang Arab ini punya lomba begini. Dari sini tanah lapang sampai ke sumur mata air dijejerkan unta atau kambing. Ya. Setelah itu pesertanya dari masing-masing suku kabilah. Siapa kabilah yang paling cepat menyembelih hewan sampai ke titik sumur mata air, maka dia adalah juaranya. Ini lomba jahiliyah orang Arab dulu. Akhirnya dia sembelihlah dengan cepat-cepat tanpa memperhatikan syariat. Siapa yang paling duluan tembus ke mata air, dialah yang menjadi juara, dan kabilah itu dinobatkan sebagai juara, namanya naik mendapatkan hadiah. Habis itu ketika sebagian masyarakat sudah masuk Islam bersama Nabi, itu bagaimana hewannya? Halal tidak dimakan? Sayang. Ya. Maka di dalam hadis Imam Abu Dawud, ternyata kata Ikrimah, ya, Ikrimah pernah bilang, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah naha, melarang anto'amil mutabariyaini, ya, makanan yang hasil dari pertandingan penyembelihan, an yukal, supaya dimakan, dilarang. Jadi ada yang bilang itu dagingnya sayang, makan aja, makan dah. Kata Ikrimah, naha Rasulullah melarang itu, ya, min ta'amin mutabariyaini an yukal, hasil pertandingan jahiliyah untuk dimakan. Akhirnya yang sudah masuk Islam tidak mau nyenggol itu daging, tidak boleh. Ya, sudah memahami wa ma uhilla li ghairillahi bi, apa-apa yang disembeli selain nama Allah yang disebut. Ya, jadi kalau saya item per item yang kita bahas, kalau teman-teman cuma lihat terjemahnya, nggak punya gambaran apa sih contoh-contoh yang berada dalam ayat larangan keharaman bangkai ini dan seperti apa contoh-contohnya. Selanjutnya apa? Wal munkhaniqatu wal munkhaniqah, ini artinya hewan yang tercekik, ya. Gimana caranya? Dua, kata Imam Ibnu Katsir, hewan yang tercekik baik karena kecelakaan atau ulah sendiri, dagingnya tidak dibolehkan dimakan orang Islam. Contoh, ini sapi di peternakan, kan ada tali tambatnya, goyang sana goyang sini, birahi mungkin lihat betina gitu kan, mau coba ke sana coba ke sini, tiba-tiba terlilit mati dia. Pernah lihat nggak? Saya pernah lihat kuda birahi, dia lihat betina kan, dia coba sana sini terlilit. Besok pagi bos peternakan baru lihat, tapi udah air liur udah menetes, udah mati. Maka ini namanya wal munkhaniqah, tidak boleh dimakan dagingnya. Oke? Bisa dipahami? Nah, apalagi habis itu? Wal munkhaniqatu wal mauqudhatu, ya. Wal mauqudhatu, ya, artinya hewan yang dipukul dengan benda tumpul, nggak boleh dimakan, ya. Bagaimana kalau dengan benda tajam? Boleh. Apalagi benda tajam itu diseset dengan mengalirkan darahnya, karena darah itulah yang harus dikeluarkan dalam Islam supaya dagingnya tidak memberikan mudarat buat orang yang makan. Maka yang disebut dengan wal mauqudhatu adalah hewan yang dia
Ya misalnya bertabrakan, tabrakan hewan. Pernah nggak lihat kambing sama kambing adu kambing? Pernah nggak? Kan kambing tuh suka adu kambing, mundur, tek 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 dar, tek 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 dar, gitu kan? Mati dia gara-gara itu. Nggak boleh dimakan karena matinya karena hantaman benda tumpul. Makanya dulu di juru sembelih halal komunitas Juleha tuh kita bahas tentang bacer-bacer di luar negeri yang sapinya tuh dimasukkan ke ruangan terus nanti digodam pakai palu besar sampai pingsan kan, habis itu disembelih. Boleh atau tidak? Kalau hanya memingsankan itu, walaupun pendapat para ulama fikih kasihan ya, habis itu baru disembelih, matinya karena disembelih, boleh. Tapi kalau saya lebih cenderung yang langsung disembelih aja lah daripada dihantam dengan itu. Jadi dia dimasukkan ke jalur, dikunci kepalanya, digodam dari atas, godam otomatis, langsung dia teler, disembelih oleh bacernya. Ya, kalau setahu saya produk fatwa MUI membolehkan pakai alat itu di luar negeri boleh, di Australia, di Amerika pakai. Ya, asal bukan karena itu matinya, dia cuma membuat pingsan. Ya. Nah, maka ini jadi kasus di zaman Nabi dan para sahabat ketika mereka itu lempar lembing berburu. Ya. Ternyata berburu pun ada SOP-nya dalam Islam. Nah, ini kalau kita kaji tafsir ini menarik. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bilang begini, "Idza ramaita bil mi'rad." Hai sahabat, kalau kamu melempar buluanmu dengan lembingmu, dengan panahmu, ya, bisa dengan panah, bisa dengan lembing. Fa khazaqa, dan ternyata itu menusuknya, fakulhu, maka hewan buruan kamu boleh dimakan. Terus Nabi bilang begini, wa in asabahu bi ardih, tetapi yang jika kamu lempar yang mengenai adalah bagian sampingnya, fa innaha huwa waqidhun, sesungguhnya buruan itu mati karena terpukul, fala takulhu, jangan kamu makan. Jadi maksud Nabi apa? Ada orang lempar lembing, lemparannya jitu dan akurat, tertancap di lehernya nih, cerap, ya kan? Darahnya muncrat, mati dia, boleh dimakan. Tapi ternyata dia lempar lembing, lembingnya belok gini. Jadi bukan nancap di ujung pangkal tajamnya, tapi dia terantuk dengan lembing, terpukul, kepalanya bocor, akhirnya mati. Itu tidak boleh. Makanya kata Nabi, ya, idza ramaita bil mi'rad, kalau kamu lempar dan tertusuk maka halal. Tapi kalau terpukul dengan benda tumpul yang bukan tajam, maka tidak boleh dimakan. Ya, nah itu termasuk menangkap buruan dengan anjing yang dilatih, kan boleh dalam Islam. Ya, dalilnya apa? Banyak. Al-Maidah ayat 4. Fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan peliharaanmu untuk kalian. Boleh. Al-Maidah ayat 4. Tetapi hukumnya begini, kalau kita punya anjing peliharaan kemudian diajak berburu, dia kejar misalnya rusa, dia gigit sampai robek itu sampai robek itu lehernya, terus dikasihkan ke kita, boleh dimakan. Tapi di dalam penafsiran para ulama termasuk Ibnu Katsir, kalau umpamanya ya kita punya anjing besar, kemudian dia kejar kambing, kejar rusa di hutan untuk berburu, dilatih oleh kita. Tapi syaratnya ketika melepas harus bisa baca bismillah. Ya. Bleki, khusus bleki, bismillah gitu. Boleh, berburu boleh. Ya. Gitu ya. Bleki, boleh. Bismillah, ditangkap. Tapi kalau ternyata kata Imam Ibnu Katsir, binatang buruan kamu itu dikejar oleh anjing buruanmu, tertabrak, matinya karena tertabrak, maka dagingnya tidak boleh dimakan. Ya, sekarang masih ada nggak yang suka berburu begitu? Enggak, orang kadang-kadang mancing aja, gara-gara mancing bini marah tak dapat ikan, mampir dia ke pasar ikan, beli ikan 100.000 supaya bini tak meradang. Abang mancing tak bawa ikan,
Akhirnya sebelum balik dia ke pasar ikan beli ikan 100.000. Kalau tak besok izin mancing tak disposisi ya Pak Iwan ya. Ini pandai nih mazhab ahli pemancing. Untung saya tak hobi mancing. Ya. Ada yang begitu, tak dapat Ustaz. Jadi macam mana? Mampirlah ke pasar ikan. Kalau enggak besok enggak disposisi mau mancing sama geng gitu ya. Ya. Nah itu. Nah kemudian bagaimana kalau ada hewan tapi disembelih nggak pakai pisau? Misalnya begini, satu hadis pernah hadisnya dalam Sahihain, sahabat itu perang. Jadi ngadu sama Nabi, inna la qawwul adu. Nabi, kami sedang berhadapan dengan musuh. Walaysa ma'ana muddan, tapi kami nggak ada yang bawa pisau. Afanathbahu bil qasab. Akhirnya ada sahabat yang pengrajin, dia punya bambu, ya, welat bambu gitu, bambu diukir sampai tajam runcingnya. Ya, afanathbahu bil qasab, boleh nggak kalau kami menyembelih hewan ini dari bambu runcing yang kami lakukan, yang kami buat. Ternyata kata Nabi, ma'an haroddam, apa-apa yang bisa mengalirkan tajam, dia bisa mengalirkan darah, wa dzukirasmullah, dan disebut nama Allah ketika dia melakukannya, fakuluhu, makan hewannya boleh. Ya, jadi ini harus punya keterampilan ketika sudah di hutan terjebak cuma punya bambu. Ya, jumpa pula kambing, nggak ada pisau, akhirnya nggak mau makan, mati kelaparan. Enggak, ya. Nah ini kalau sudah ilmu begitu, pakai apa saja yang bisa dipakai untuk menseset dia punya tenggorokan, maka diperbolehkan. Ya, itu ya. Selanjutnya apa lagi? Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyah, ya. Wal mutaraddiyatu. Ya. Oke, sebelum wal mutaraddiyah saya mau sampaikan ada hadis tentang anjing pemburu. Hadisnya dari Imam Nasai. Nabi pernah bilang gini, "Idza arsalta kalbak", kalau kamu melepaskan anjing pemburumu, wa dzakarta asmallah, dan saat melepasnya kau sebut nama Allah, kita lepas bismillah, ya. Wa in akala minhu, ya, maka makanlah apa yang ditangkapnya, walaupun dia gigit sebagian, ada yang dia makan, hasil tangkapannya boleh selama kita melepaskannya dengan menyebut nama Allah. Ya, ini jarang kita praktekkan ini tentang anjing-anjing buruan, ya. Nah itu. Kemudian wal mutaraddiyatu, hewan yang jatuh dari ketinggian, dia diletakkan di atas tiba-tiba jatuh, wah sayang kata yang punya, mati sayang, tapi matinya mutaraddiyah, maka tidak boleh dimakan, hukumnya tidak halal. Selanjutnya apa? Wan natihatu. Wan natihah itu hewan yang ditanduk. Misalnya kita punya ternak, kelahi pula dia, kelahi tanduk, walaupun tanduknya mengenai lokasi sembelihan, dia tanduk lah ya, pas di lehernya, saat, ya. Ustaz itu kan sudah disembelih sama kawannya, nggak bisa, ya. Itu masuk wan natihah, ya, hewan yang ditanduk, maka dagingnya juga tidak halal. Apalagi wama akala sabu'u. Makanya teman-teman sambil lihat ayatnya nih, detail saya potong-potong nih, ya. Apa-apa yang akala dimakan, as-sabu'. As-sabu' itu binatang liar. Kalau bahasa Animal Planet itu wild animal, hewan buas, ya. Singa, macan, harimau. Tiba-tiba lagi camping, ada harimau bawa rusa. Waduh, udah rusa gitu kan. Habis itu dia pergi. Bapak kelaparan kan? Ya. Atau lihat kambing atau lihat sapi digigit oleh singa, ya. Boleh nggak kita makan? Tidak boleh. Kalau mati di tangan dia, nggak boleh. Oh, emang dia punya tangan singa? Di gigi dia maksudnya? Nggak boleh.
Wa ma akala sabu enggak bilang. Tapi ada istisnayat, pengecualian. Wa ma akala sabu illa ma dzakaitum. Kecuali yang kau sempat sembelih dulu. Ya. Misalnya begini, ini mau tahu kan bagaimana kondisinya? Kita lagi di hutan, tiba-tiba ada harimau macan menerkam sapi. Sapinya ditinggal dia. Kemudian kita jumpai. Kita punya pisau. Kata para ulama tafsir dan ulama fikih, kamu harus lihat 3 indikasi. Ketika kamu sembelih, telinganya bergerak, sek 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 sek. Ketika kamu sembelih, matanya meronta-ronta. Ketika kamu sembelih, kakinya menendang, maka itu boleh dimakan karena meninggalnya karena sembelihan kita. Ingat tuh 3 ya. Ya, kalau ketika matanya kedap-kedip atau telinganya bergerak atau kakinya menendang-nendang ketika kita sembelih, maka illa madzakaitum, itu termasuk yang dimakan atau ditangkap, diterkam hewan buas, tetapi kita sempurnakan dengan sembelihan, boleh dimakan. Ya. Apalagi? Wa ma dzubiha 'ala nusubi, dan apa-apa yang disembelih atas nama berhala, ini nggak boleh. Ini kan nggak ada sekarang, ya. Ada di zaman dulu di depan Ka'bah itu hewan-hewan disembelih dan disebut nama Billata wa bil Uzza wa bil Manna, gitu kan? Habis itu dibiarkan hewannya di depan berhala. Orang-orang bilang sayang kalau tidak dikonsumsi. Ternyata ini hewan yang dzubiha ala nusubi, disembelih atas nama berhala, haram untuk dimakan. Yang berikutnya, wa antastaknisu bil azlam. Nah, ini bukan makanan lagi yang diharamkan, dan diharamkan pula mengundi nasib bil azlam, dengan anak panah. Azlam adalah jamak dari kata zulam. Zulam itu apa? Ada orang ya punya kertas gitu ya, atau punya anak panah, ditulis. Tulisan pertama ini orang Arab jahiliyah, if'al, lakukan. Tulisan kedua, la taf'al, jangan lakukan. Panah yang ketiga kosong. Ya. Jadi mereka ini kayak apa? Hitung-hitung kancing, nah, gitu kan? Hitung-hitung kancing, gitu ya. Kita mau pergi nih, safar ke satu negeri untuk berdagang. Yuk kita ngundi anak panah dulu, dikocok-kocok, gitu ya. Diundi, terus keluar, lakukan dari tulisan panahnya itu. Yuk kita pergi. Atau ketika opsi kedua, dikocok-kocok, diundi-undi, yang keluar jangan lakukan, dia tidak akan pergi, nanti sial. Atau kalau yang ketiga, azlam yang ketiga kosong, berarti kocok lagi. Ini kayak main monopoli, kocok ulang. Ya, nah perkara ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena mengundi keberuntungan dengan ya panah, dengan undi-undi seperti ini tidak diperbolehkan. Ini mirip dengan orang yang tatoyur. Ya, orang yang tatoyur itu bagaimana? Ya, dia mau pergi berdagang ke selatan, ya, terus dia lepaskan burung. Kalau burungnya mengarah ke selatan, kita pergi, tandanya rezeki baik. Tapi kalau burungnya justru ke utara, kita jangan pergi, ini tak baik. Menganggap sial dari alam itu termasuk perkara yang tatoyur, termasuk kesyirikan dan merusak akidah. Makanya Islam tidak boleh begitu. Ya, betul kata Cicak, tidak boleh, tidak ada. Ya, kalau keluar orang hamil bawa gunting, tak boleh. Menganggap sial dari benda-benda, dari makhluk adalah bentuk yang disebut dengan tatoyur. Tidak diperkenankan di dalam Islam. Di dalam Islam yang ada istikharah. Betul tidak? Kita lewat mana? Barat, timur, selatan, utara. Maka yang diperintahkan dalam Islam adalah istikharah. Ya. Kalau kita menganggap sial dari hal-hal yang seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Ya. Menganggap sial-sial. Nah,
Islam menyuruhnya gimana? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut Nabi sudah ajarkan, kalau ada dalam beberapa kondisi harus menentukan pilihan, tentukanlah dengan istikharah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan seluruh ahlu sunan. Nabi sudah bilang nih hadis tentang istikharah. Bahkan nanti saya sampaikan apa doa istikharah. Mau nggak? Yang mau saya sampaikan nanti saya kirim di grup kajian saya, ya, saya kirim, ya. Kata Nabi begini, idza hamma ahadukum bil amri, kalau salah seorang di antara kalian berniat melakukan suatu urusan, falyarka rakaataini, salatlah dengan ruku 2 rakaat, min ghairil faridah, di luar dari salat fardu. Berarti salat istikharah di luar dari salat fardu. Minta doa istikharah bukan di salat fardu, tapi salat khusus sendiri 2 rakaat. Tsumma liyaqul, ya, dan hendaknya dia membaca ini doa istikharah. Allahumma ya astakhiruka bi ilmik, ya Allah kami beristikharah dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratik, ya, wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdir wa la aqdir, wa ta'lam wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam hadzal amr, ya Allah kalau engkau tahu perkara ini, sebut. Misalnya anak gadis dilamar 3 laki-laki, yang satu ganteng tapi kaya, yang satu ganteng gak kaya, yang satu kaya gak ganteng, gitu kan, gitu ya. Misalnya yang satu S2 tapi agamanya kurang, yang satu lulusan SMA tapi hafal Quran, bingung gitu ya. Atau ada kerjaan dipanggil 3, mau pilih yang mana? Doa, iya. Tapi disebut Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdir wa la aqdir, wa anta a'lam wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam hadzal amr, ya Allah kalau engkau mengetahui perkara ini baik, sebut perkaranya apa. Allahumma in kunta ta'lam hadzal amr, ya, sebut ini khairan li, bagus untuk saya, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dalam urusan aku, duniaku, agamaku, faqdurhuli, maka takdirkanlah untukku, wa yasirhuli, mudahkanlah untukku, wa barik li fihi, berkahilah aku dalam pilihan itu. Allahumma in kunta ta'lamhu syarran li, ya Allah kalau engkau tahu perkara yang akan kupilih ini buruk, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, urusan duniaku, agamaku dan akibatnya nanti, fasrifni anhu, maka palingkan aku dari perkara ini, wasrifu anni, palingkan perkara itu dariku, waqdur lil khaira haitsu kana, takdirkan untukku yang baik-baik saja, tsumma raddini bihi, dan engkau meridhai aku. Nah itu doanya. Susah panjang Ustaz, nih saya kirim di grup sekarang. Ya, nanti kalau nggak tahu ya tanya, manja-manja masuk grup kajian saya ada, kajian, ya. Jarang, nggak ada bahas politik, grup kajian aja itu. Pak Erwin ada, Fajar ada, tanya aja nih, saya kirim doanya langsung sama arti-artinya, udah saya siapkan. Jadi begitu ya. Habis waktunya, tak habis pembahasannya, ya. Oke, ada pertanyaan dulu lah. Ya, silakan. Ini sekalian ada pertanyaan ini. Berarti habis yang haram-haram itu ya. Tinggal al-yauma ya'isal ladina kafaru. Betul ya? Nah, silakan. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan tentang yang menggunakan perbuatan tadi, misalnya berusaha berburu sama anjing. Yang saya tanyakan, itu anjing itu kan digigit itu kan dia punya liurnya kan haram. Jadi bagaimana Ustaz? Tinggal dicuci. Dicuci pakai air, pakai tanah, dibersihkan sebagaimana syariatnya supaya kumannya hilang, maka diperbolehkan. Ya. Anjing itu sebenarnya makruh dipiara di rumah, tapi kalau anjing buruan dan penjaga boleh, nah, boleh dicuci,
Terus Ya, makasih. Terus yang selanjutnya Ustaz, kalau binatang buruan dengan cara ditembak, apakah disamakan dengan yang ditembak pakai bisa? kalau Pakai senjata. iya, boleh selama dilukai. Jadi bukan hantaman, tapi dilukai boleh. Keluar darah gitu ya, boleh. Tapi kalau yang terantuk, apa sih? Kalau bahasa kita terantuk itu ya, terhantam gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Baca bismillah. Boleh baca bismillah, wajibnya itu. Termasuk idza arsalta kalbaka. Kalau kamu melepaskan anjingmu buruanmu, maka harus mengucapkan bismillah. Kalau nggak baca bismillah nggak jadi halal. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup? Ya, saya bentar lagi ya, Pak Irwan. Sedikit lagi nih, ada pertanyaan nih. Bagaimana yang harus kita lakukan dalam sholat berjamaah? Imam lupa jumlah rakaat. Mau dijawab nggak nih? Ya, padahal makmum sudah memberikan isyarat, tetapi imam tetap berdiri, yang seharusnya tahiyat akhir. Pertanyaannya, apakah makmum tetap ikuti gerakan imam dengan nambah 1 rakaat, ya, atau makmum duduk bertahan di tahiyat akhir dengan jumlah rakaat yang benar? Ya, ayo gimana? Kalau imam salah, tersesat, kita sudah ingatkan tetap sesat. Mau ikut dia sesat atau tidak? Imam salah, jelas salahnya. Kita yakin kita nggak salah, tapi dia terus ke jalan yang salah. Ya tetap aja, nunggu aja. Jadi kita nggak usah ikut. Udah jelas-jelas itu lebih jelas nih. Ya, udah tahu dia masuk longkang, jangan kau ikut masuk. Kau ingatkan aja, nah, gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu yang kedua. Apakah sah sholat kita jika mempertahankan sholat yang benar sementara imam mengerjakan sholat yang salah? Sah, ya. Dan salahnya imam itu biasa, namanya manusia. Nabi juga pernah salah 2 rakaat lagi. Jangan dihujat. Kadang-kadang nanti di grup jamaah masjid 1 bulan dihujat. Imam kita salah 1 rakaat. Kalau jadi imam bisa takut tanpa salah seumur hidup. Nah, jadi gitu ya. Yang ketiga, seandainya kita melakukan sujud sahwi sebaiknya dikerjakan sebelum salam atau sesudah salam. Bagaimana tuntunannya? Sujud sahwi pernah dilakukan Nabi sebelum salam, pernah juga setelah salam. Kalau sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, doa kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan salam dulu, langsung takbir, Allahu akbar. Ya, bacanya apa? 2 versi. Subhana rabbiyal a'la boleh. Boleh juga subhanalladzi la yanamu wala yaskhu. Habis itu naik lagi takbir, Allahu akbar, duduk lagi, tapi kosong, nggak baca apa-apa. Terus takbir lagi 2 kali sujud sahwi itu. Allahu akbar, baca lagi subhana rabbiyal a'la atau subhanalladzi la yanamu wala yaskhu. Naik lagi Allahu akbar, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Itu. Setelah salam boleh nggak boleh? Setelah salam udah putus nih, ada yang lupa tadi. Sujud sahwi sama, takbir Allahu akbar, naik baca, naik lagi, takbir kosong, sujud lagi, baca, naik lagi, langsung salam lagi gitu. Ya. Yang 2 sambung minggu depan ya pertanyaannya. Saya udah cepat-cepat nih, tadi baca pun kita skip ya, tapi pembahasannya memang panjang lah tentang halal haram nih. Ya, nanti kita sempurnakan sebelum kita bahas ayat berikutnya, termasuk pertanyaan nomor 2. Jadi Mas Dodo biarin di sini ya kertasnya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.